Halo, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas integrasi fitur rekomendasi buku dalam sistem informasi perpustakaan umum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Subhan Rahman. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bona Perjuangan Karawang. Langsung saja kita masuk ke makalah. Di sini ada pendahuluan. Dunia perpustakaan telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Dengan demikian, ada peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola koleksi dan layanan. Algoritma analisis dapat membantu sistem informasi perpustakaan memahami pola penggunaan dan preferensi pengunjung perpustakaan. Algoritma FPGROT adalah salah satu yang dapat digunakan untuk menganalisis pola transaksi peminjaman. Makalah ini membahas penerapan algoritma FPGROT pada sistem informasi perpustakaan sebagai upaya untuk meningkatkan manajemen dan layanan perpustakaan. Algoritma FPGROT yang terkenal dalam penambahan item set memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam dataset transaksional seperti peminjaman buku oleh pengunjung perpustakaan. Selanjutnya ada rumusan masalah dari makalah ini. Yang pertama ada sejauh mana sistem informasi perpustakaan dapat membantu anggota perpustakaan menemukan informasi buku yang tersedia. Yang kedua, bagaimana memasukkan fitur rekomendasi buku ke dalam sistem informasi perpustakaan dapat memberikan informasi kepada anggota perpustakaan umum. Selanjutnya ada tujuan dan metodologi. Tujuan makalah ini dibuat adalah untuk mengembangkan sistem informasi perpustakaan yang dilengkapi dengan rekomendasi buku berdasarkan keterbatasan koleksi perpustakaan dan jumlah anggota yang meminjam buku tertentu. Yang kedua ada dari tujuan ini adalah supaya anggota perpustakaan dapat menggunakan fitur pencarian buku yang dilengkapi dengan rekomendasi buku untuk mendapatkan referensi dari berbagai buku. Anggota perpustakaan dapat memilih buku-buku yang relevan dengan topik yang mereka cari. Selanjutnya, anggota perpustakaan dapat menggunakan sistem informasi perpustakaan untuk menemukan koleksi buku dan fitur pencarian buku dengan menggunakan katalog pencarian untuk menentukan apakah buku tersebut tersedia. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota perpustakaan, setiap buku yang dicari anggota perpustakaan, sistem akan memiliki informasi tentang koleksi buku yang sebanding dengan buku yang dicari. Dengan harapan anggota perpustakaan dapat meminjam atau membaca buku lain jika buku yang tersedia yang mereka cari tidak tersedia. Penelitian ini didasarkan pada analisis data, juga dikenal sebagai data mining, untuk memberikan informasi alternatif tentang buku, di mana data mining merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara melihat hubungan pola antar data atau assertion rule. Selanjutnya ada tahapan data mining. Yang pertama ada penambahan pemahaman bisnis, yang kedua ada pemahaman data, yang ketiga persiapan data, yang keempat ada permodelan, yang kelima ada evaluasi model, yang keenam ada implementasi, yang ketujuh ada pemeliharaan dan juga optimalisasi. Tahap ini membentuk siklus, hasil tahap terakhir dapat digunakan sebagai input untuk tahap awal proyek data mining berikutnya. Pada tahapan mining, pada penelitian ini menggunakan algoritma Frequent Pattern Gord atau FPGORD. Algoritma ini dipilih karena pada penelitian sebelumnya dilakukan perbandingan antara a priori dan juga FPGORD diketahui untuk menganalisa data yang sama untuk waktu yang dibutuhkan dalam menentukan pola FPGORD lebih cepat. Hal ini dikarenakan FPGORD mencari sequence item set dilakukan dengan membangun tree. Apa sih keuntungan dan kelebihan menggunakan algoritma FPGORD? Algoritma FPGORD memiliki beberapa keuntungan dan juga kelebihan yang membuatnya populer dalam penambangan data dan identifikasi pada frekuensi tinggi. FPGORD dapat menyimpan dan mempresentasikan pola frekuensi tinggi dengan baik menggunakan struktur FP3. Ini memungkinkan ekstraksi pola frekuensi tinggi tanpa perlu membuat ulang database setiap saat. Proses
penambangan data menjadi lebih mudah dan outputnya menjadi lebih komprehensif berkat kemampuan AppGroot untuk menemukan semua pola frekuensi tinggi dalam satu kali proses. Di sini algoritma AppGroot adalah salah satu algoritma penambangan data yang digunakan untuk mengidentifikasi pola frekuensi tinggi dalam kumpulan data. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam AppGroot. Yang pertama ada pembangunan tree. Membangun FP3 dari dataset transaksi adalah langkah pertama dari algoritma FP-Growth. FP3 adalah struktur pohon yang menunjukkan pola frekuensi tinggi dalam dataset. Yang kedua ada menghitung support count dan memfilter item yang kurang frekuensi tinggi. Jumlah kemunculan support count untuk item dalam dataset dihitung. Item dengan frekuensi rendah dihapus dari transaksi. Yang ketiga, mengurutkan item dalam transaksi berdasarkan support count. Untuk membantu dalam pembangunan FP3, urutkan item dalam setiap transaksi berdasarkan jumlah support secara menurun. Kemudian menyusun item berdasarkan tingkat frekuensinya. Yang keempat, selanjutnya adalah membangun conditional pattern base. Untuk setiap item yang tersisa, buat pattern conditional base yang berisi daftar transaksi yang mengandung item tersebut. Pattern conditional base digunakan setiap kali digunakan untuk menghasilkan FP3 conditional tree. Selanjutnya ada recursive membuat FP3 conditional secara recursive untuk setiap item dalam pattern conditional base yang tersisa sehingga tidak ada item lagi yang memenuhi minimum support. Selanjutnya ada yang terakhir, ekstraksi pola frekuensi tinggi. Setelah semua kondisional FP3 dibangun, pola frekuensi tinggi yang menampilkan kombinasi item yang sering muncul bersama diekstrak dari FP3. Selanjutnya ada alur proses algoritma dan juga hasil. Ini adalah langkah pertama dari algoritma untuk membuat FP3 dari data transaksi. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel sebelah ini. TID adalah data transaksi peminjaman buku dan barang kumpulan buku yang dipinjam oleh anggota perpustakaan dalam satu transaksi peminjaman, di mana ABCDE merupakan items yang menggambarkan judul yang dipinjam. Sini ada TID-nya, di sini ada item atau judul bukunya yang dipinjam. Selanjutnya kita masuk ke diagram nol. Ini diagram nol yang berdasarkan dari data item set dari tabel pertama. Untuk mendapatkan item set FP3 yang sering diperoleh melalui eksplorasi tree dengan cara bottom up, sebuah item set yang berakhiran dengan item tertentu dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan seperti ini. Di sini ada sufiksnya, ada frekuensi itemnya atau judul bukunya. Selanjutnya dengan informasi ini dapat disimpulkan bahwa buku E pernah dipinjam sendiri bersama dengan buku B dan C dan bersama dengan buku A. Pola-pola ini menunjukkan kombinasi item-item yang sering muncul bersamaan dengan item E dalam transaksi. Pola yang ada dalam data transaksi dapat diidentifikasi menggunakan teknik data mining association rule atau dengan melihat set item yang sering muncul. Pencarian association rule merupakan bagian dari analisis data yang dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan atau asosiasi antara item-item dalam dataset. Pencarian association rule dilakukan dengan dua tahapan, yaitu frequent item set dan juga penyusunan rule. Untuk melihat tingkat kepentingan rule, perlu diketahui nilai-nilai support dan confidence-nya.
Nilai support digunakan untuk mengetahui peluang kesediaan sebuah rule pada keseluruhan transaksi pada item set. Di sini ada formula support dan juga confident. Di sini ada support sama dengan jumlah transaksi yang mengandung himpunan A dan juga B dibagi jumlah total transaksi. Di mana AB adalah aturan asosiasi dan juga jumlah transaksi yang mengandung himpunan A dan B adalah jumlah transaksi di mana A dan B muncul bersamaan. Jumlah total transaksi adalah total transaksi dalam dataset. Selanjutnya ada confidence X dan Y. Sorry. Sama dengan support himpunan X dibagi dan juga Y dibagi support X. X dan Y adalah aturan dari asosiasi. Support X dan himpunan X dan Y adalah jumlah transaksi mengandung X dan Y. Support X adalah jumlah transaksi yang mengandung nilai X. Selanjutnya, integrasi vektor rekomendasi buku dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan rekomendasi buku yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Rancangan integrasi sistem perpustakaan dapat dilihat pada use case ini. Ini kita di anggota perpustakaan, peminjaman buku ini kita menggunakan rekomendasi dari algoritma FPGORD. Selanjutnya ini adalah prototipe dari user interface dilengkapi dengan daftar rekomendasi menggunakan data mining algoritma FPGORD. Jumlah pada rekomendasi dibatasi hanya 5 jenis buku. Rekomendasi buku ini merupakan item set yang memiliki nilai support dan confidence lebih tinggi. Kita ada kesimpulan. Kesimpulan dari semua ini adalah menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan fitur rekomendasi buku dalam sistem informasi perpustakaan umum, dapat juga memberikan gambaran tentang teknologi atau algoritma yang digunakan untuk menghasilkan rekomendasi seperti algoritma Epicgrowth atau metode machine learning lainnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai integrasi fitur rekomendasi buku pada perpustakaan umum. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah penyampaian. Bye.